Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memvira dalam mata pelajaran fisika, materi getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas submateri mengenai bunyi. Mengapa bunyi bisa terdengar, atau apa saja syarat terdengarnya bunyi? Jadi ada 3 syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi, yang kedua ada medium perantara bunyi, dan yang ketiga ada telinga yang baik untuk mendengar. Nah, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang bergetar. Jadi benda-benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi yang kalian dengar. Misalnya contohnya alat pengeras suara, atau kalian berbicara akan terdengar bunyi. Silakan kalian pegang tenggorokan kalian sambil berbicara, maka kalian akan merasakan tenggorokan kalian bergetar. Atau senar gitar yang digetarkan, atau recorder yang ditiup, semuanya akan menghasilkan bunyi. Kedua, ada medium bunyi. Bunyi dapat merambat melalui beberapa medium atau perantara. Jadi ada 3 zat perantara, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan udara. Dan bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Contohnya bagaimana? Nah, medium padat, misalnya ini benang. Mungkin kalian sudah pernah mencoba permainan seperti ini di SD. Atau medium cair, jadi ketika kalian memukul baskom, dan kalian akan mendengarkan bunyi dari air. Kemudian udara. Nah, di sini contohnya udara di dalam selang. Hampir sama dengan percobaan telepon benang, tapi ini menggunakan selang. Jadi dengan udara kita akan mendengarkan bunyi. Dan bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa itu maksudnya tidak ada udara. Seperti di luar angkasa. Kemudian yang syarat ketiga ada telinga yang baik untuk mendengar. Jadi telinga manusia memiliki bentuk yang ideal untuk menerima gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi akan mengenai gendang pendengaran atau kulit tipis yang sensitif. Nah, getaran ini akan disampaikan ke dalam cairan yang terdapat di dalam rumah siput. Nah, ini dari rumah siput. Di dalam rumah siput ada suatu cairan. Kita perhatikan. Akan disampaikan ke dalam cairan di dalam rumah siput. Ini akan di zoom. Nah, jadi cairannya akan mulai bergetar. Kemudian pesan suaranya akan dikirim oleh saraf pendengaran menuju ke otak kita dan dibaca oleh otak sehingga kita dapat mendengar bunyi. Nah, jadi apa itu bunyi? Apa definisi dari bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat dari sumber bunyi ke telinga pendengar lewat suatu medium perantara. Nah, jenis-jenis bunyi ada 3. Yang pertama yaitu infrasonik, yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Jadi bunyi infrasonik ini biasanya hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik dan anjing. Kemudian audiosonik, yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Nah, frekuensi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian ultrasonik. Ultrasonik ini memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, bunyi seperti ini yang frekuensinya di atas 20 kHz ini hanya dapat didengar oleh kelelawar atau lumba-lumba. Oke, keras lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Dan tinggi rendahnya suatu bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi, bunyi adalah suatu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, maka besaran-besaran di bunyi akan sama dengan besaran-besaran yang ada di getaran dan gelombang, yaitu ada amplitudo dan ada frekuensi. Nah, kita perhatikan misalnya ini ada sebuah gitar
Jadi keras lemahnya bunyi gitar akan dipengaruhi oleh simpangan dari senar. Jadi semakin besar simpangan yang kita berikan pada senar, maka gitar akan terdengar lebih keras. Seperti itu. Itu maksudnya amplitudo, simpangan. Kemudian tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi tiap-tiap senar ini memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Semakin tinggi frekuensinya, maka akan semakin tinggi pula atau semakin melengking nada dari senar tersebut. Bunyi memerlukan waktu untuk menempuh suatu jarak tertentu, maka kecepatan rambatnya bunyi dapat didengar dirumuskan dengan menggunakan persamaan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dari sumber bunyi ke pendengar, kemudian V adalah cepat rambat bunyi, dan T adalah waktu tempuh bunyi. Perhatikan baik-baik satuannya. Nah, contohnya misalnya bunyi gemuruh petir, itu terdengar 3 detik setelah cahaya kilat terlihat. Jika laju bunyi di udara adalah 320 meter per second, maka coba kalian tentukan jarak antara si pengamat dengan petir tersebut. Nah, dari persamaan di atas ini, V sama dengan S per T, kita bisa tahu rumus S-nya untuk mencari jarak adalah V kali T. Jadi T ini pindah ruas ke kiri, jadi dioperasikan menjadi perkalian. S sama dengan V kali T, maka kita masukkan V-nya 320 meter per second dan T-nya 3 second. Jadi tidak ada yang perlu kita konversi karena sudah sesuai dengan satuannya. 320 kali 3 sama dengan 960 meter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bunyi pantul. Jadi ada dua istilah yang berkaitan dengan bunyi pantul, ada istilah gema dan yang kedua ada istilah gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Misalnya bunyi aslinya adalah kita berteriak satu, maka yang akan terdengar adalah kata satu yang berulang-ulang kali. Satu, 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 seperti itu. Kemudian bunyi gaung. Bunyi gaung ini yang terdengar sebelum bunyi asli selesai terdengar. Jadi ketika kita bilang satu, sebenarnya kita mengatakan satu, tapi yang akan terdengar adalah sa, satu, tu. Oke, jadi ada beberapa manfaat dari bunyi pantul. Dapat menentukan jarak tebing atau jarak lorong gua, dapat menentukan kedalaman laut atau kedalaman jurang, dapat mendeteksi benda-benda di bawah laut, dapat menentukan cepat rambat bunyi di udara, dapat memantau detak jantung, dapat mengukur ketebalan logam, dapat mendeteksi cacat dan retak pada logam, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menghitung jarak tebing atau menghitung panjang lorong gua? Maka kita menggunakan persamaan S sama dengan V kali T per 2. Jadi kalau di gerak lurus beraturan di GLBS sama dengan V kali T, tapi ketika kita berbicara tentang bunyi pantul, maka persamaannya adalah S sama dengan VT per 2. Nah, begitu juga untuk menghitung kedalaman jurang atau kedalaman laut. Hampir sama rumusnya, tapi kita menggunakan H bukan S. Jadi H sama dengan VT per 2 karena kita ingin menghitung tinggi, height, dalam, kedalaman. Jadi S adalah jarak tebing atau panjang lorong gua, H kedalaman, sama-sama satuannya meter, V cepat rambat gelombang bunyi, dan T waktu tempuh. Nah, contoh soalnya. Oke, jadi kita langsung masukkan karena tentang bunyi pantul, menghitung kedalaman, maka kita berbicara tentang bunyi pantul, maka pakai rumus H. H sama dengan VT per 2, masukkan yang diketahui, V-nya 1400, T-nya 1,5, kemudian dibagi 2, maka diperolehlah kedalaman laut sebesar 1050 meter. Nah, jadi untuk membedakan antara bunyi biasa dan bunyi pantul adalah kalian perhatikan di soalnya, ketika tidak ada kata pantul, bunyi pantul, maka kita tidak pakai per 2. Ketika ada kalimat pantul, mendengar bunyi pantul atau menghitung kedalaman, menghitung jarak tebing, maka kita langsung pakai VT per 2. Kita lanjut ke ilustrasi berikut. Jadi ada 6 benda yang awalnya dibiarkan diam, diikatkan pada suatu tiang,
Nah, kita lihat di sini massa benda A itu sama dengan massa benda E sama dengan massa benda F, dan massa benda B sama dengan massa benda C dan massa benda D. Kemudian benda A kita ayun. Maka benda mana yang akan ikut berayun? Kalau benda A diayun, maka kira-kira menurut kalian benda manakah yang akan ikut berayun bersama dengan benda A? Jadi beberapa saat kemudian yang akan ikut berayun adalah benda C, hanya benda C, sementara benda yang lain tetap diam. Mengapa demikian? Inilah yang disebut dengan istilah resonansi. Jadi peristiwa resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda lain karena memiliki frekuensi yang sama dengan sumber getar. Benda A dan benda C ternyata memiliki frekuensi yang sama, sehingga ketika A diayun, maka C juga akan ikut berayun. Kenapa? Karena untuk menghitung frekuensi pada benda yang diikatkan pada seutas tali, maka frekuensinya adalah 1/2 pi akar G per L. G ini adalah percepatan gravitasi dan L adalah panjang tali. Nah, kita perhatikan di persamaan ini, frekuensi itu dipengaruhi oleh panjang tali L dan percepatan gravitasi. Artinya, jika panjang talinya sama, maka frekuensi benda akan sama. Dan kita lihat kembali bahwa persamaan frekuensi tidak dipengaruhi oleh massa dari benda. Jadi hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Jadi cukup kalian cari yang manakah yang panjang talinya sama. Walaupun massanya berbeda, hanya perhatikan panjang talinya. Oke, resonansi juga biasa terjadi pada tabung resonansi. Jadi di sini ada sebuah tabung, sebuah wadah yang diisi dengan air, kemudian di mulut tabungnya di atas itu digetarkan sebuah benda yang disebut dengan garpu tala. Nah, lama-kelamaan akan terdengar bunyi yang keras di tabung ini. Mengapa hal terjadi? Karena adanya peristiwa resonansi. Nah, persamaan pada tabung resonansi adalah L sama dengan lambda kali 2N kurang 1/4. L adalah panjang kolom udara, jadi kita hanya perhatikan kolom udaranya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang. Kemudian N adalah resonansi keberapa. Resonansi itu maksudnya bunyi keras yang keberapa yang terdengar. Adapun hubungan cepat lambat, panjang gelombang, frekuensi, dan periode adalah masih sama seperti persamaan gelombang, yaitu V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Nah, contoh soal mengenai resonansi pada tabung resonansi. Nah, jadi karena ditanya frekuensi, maka kita akan gunakan persamaan V sama dengan lambda kali frekuensi. Tapi persamaan ini masih kurang, karena kita belum mengetahui panjang gelombangnya. V-nya sudah ada, frekuensi yang dicari. Tapi lambdanya belum ada, jadi kita harus cari dulu lambdanya. Menggunakan persamaan L sama dengan lambda kali 2N kurang 1/4. Nah, kolom udaranya itu adalah 50 kurang 30. Kalian perhatikan, di sini airnya mencapai ketinggian 30 cm. Maka kita kembali ke gambar ini, jadi tinggi kolomnya 50 dan airnya tingginya 30. Maka kolom udaranya, L-nya hanya setinggi 20 cm, 50 kurang 30. Kemudian lambda kali 2 kali N. Nah, kenapa N-nya 1? Karena di sini karena di sini ada penjelasan bunyi keras terdengar pertama kali. Jadi sudah terjadi resonansi yang pertama. Maka lambda kali 2N kurang 1.
50 kurang 30, 20, lambda 2 kali 1, 2, 2 kurang 1, 1, lambda kali 1, lambda per 4. Maka untuk mencari lambda 4 pindah ruas menjadi 20 kali 4, sama dengan 80 cm. Jadi kita sudah dapat lambdanya 80 cm atau 0,8 meter. Maka kita sudah bisa mencari besar frekuensi garpu talah. Maka V sama dengan lambda kali F, 340 sama dengan 0,8 kali F. Sehingga diperolehlah F sama dengan 340 per 0,8 sama dengan 425 Hz. Nah, sebagai latihan soalnya, silakan kalian kerjakan 3 soal berikut ini. Silakan dicatat dan dikerjakan. Jika masih belum paham, silakan ulangi kembali videonya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.